Christina Pelawi, 8634. Dok, saya pasien diabetes menggunakan insulin, tapi berat badannya naik terus. Bagaimana sebaiknya? Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan ini, memang harus diketahui dulu ya, buat pasien-pasien diabetes yang menggunakan insulin, selain resiko gula darah ngedrop dari insulin ya, karena insulin itu sangat poten ya, sangat kuat sekali menurunkan gula darah. Jadi kalau dosisnya ketinggian, atau misalnya suntik insulin tapi makannya nggak bagus, atau lagi ada kondisi tubuh yang ngedrop, bisa menyebabkan gula darah drop. Efek yang tidak diinginkan berikutnya memang adalah peningkatan berat badan. Jadi insulin itu adalah hormon anabolik yang sifatnya memang membangun tubuh. Makanya indikasi penggunaan insulin memang lebih cocoknya ya kalau pasien gula darah tidak terkontrol, apalagi sudah menggunakan 2 atau lebih obat minum untuk menurunkan gula darah, dan terjadi dekompensasi metabolik. Misalnya terjadi penurunan berat badan yang signifikan, apalagi pasiennya misalnya sampai kurus sekali. Nah, itu kandidat yang sangat cocok untuk diterapi gulanya dengan menggunakan insulin. Nah, kalau misalnya pasiennya harus pakai insulin karena gulanya tinggi banget, masih tidak terkontrol, tapi tanda kutip gitu ya, tidak kurus gitu, atau bahkan masih gemuk, masih harus menurunkan berat badan, dan malah terjadi kenaikan berat badan yang berkelanjutan setelah menggunakan insulin, itu mesti bagaimana? Ada beberapa cara untuk mensiasatinya. Nomor satu, pasien tetap dianjurkan ya, sangat dianjurkan untuk pola hidup sehat. Jadi tetap konsultasilah ke dokter gizi untuk mengatur proporsi makanannya ya, komposisi makanannya, jadi mungkin harus defisit kalori, olahraga ya, olahraga yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Jadi kombinasikanlah olahraganya yang sifatnya kardio dengan angkat beban, itu makin efektif untuk menurunkan berat badan kalau dikombinasi dua latihan tersebut. Kemudian untuk mensiasati supaya dosis insulinnya nggak terlalu tinggi, supaya efek peningkatan berat badannya nggak makin-makin, boleh dikombinasikan dengan obat minum biasanya itu dari dokternya tuh ya, yang punya sifat terhadap berat badan itu netral atau malah menurunkan. Contoh misalnya penggunaan insulin bersamaan dengan metformin, atau penggunaan insulin dengan obat dari golongan GLP-1 reseptor agonis ya, misalnya suntik Ozempic, semaglutide isinya ya, atau penggunaan suntik dulaglutide ya, yang juga rutin selain menggunakan insulinnya. Itu akan membuat efek penurunan berat badannya tetap terjadi meskipun pakai insulin ya. Tapi utamanya memang lifestyle ya, olahraga, dan kalau misalnya memang berat badannya nanti bisa turun pelan-pelan, dosis insulinnya juga biasanya akan turun. Nah, kalau dosis insulinnya turun, ya tentu efek peningkatan berat badan karena insulinnya juga lebih minimal. Dari Randall Steo, gara-gara hepatitis ini saya tidak boleh bekerja di perusahaan. Jangka waktu berapa lama ya dok biar sembuh? Oke, ini kayaknya pertanyaan semua orang yang terdiagnosis hepatitis B. Saya sudah membuat banyak video tentang hepatitis B, dan di situ sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa kalau sampai kena hepatitis B, sembuhnya itu tanda kutip susah ya. Saya bukan bilang rada susah, susah. Karena kalau kita bicara dari sisi statistik penelitian, pasien hepatitis B itu bisa mengalami yang namanya sembuh spontan. Dalam arti kata nggak diapa-apain, tahu-tahu sistem daya tahan tubuhnya baik sendiri, bisa mengeliminasi kuman, tahu-tahu sembuh sendiri. Cuman ini dari berbagai penelitian di seluruh dunia, angka kesembuhan spontan alias nggak diapa-apain sembuh sendiri, itu hanya sekitar 1%-an per tahun. Jadi misalnya ada 100 orang nih ya, diikutin ya 100 orang dengan hepatitis B, dalam setahun berapa yang sembuh? 1-2 doang. Jadi sangat sedikit sekali orang yang bisa sembuh spontan. Sisanya menjadi karier, pembawa virus hepatitis B. Apakah hepatitis B-nya virusnya diem doang ya, jadi sifatnya karier, atau hepatitis B-nya menjadi aktif sehingga menyebabkan penyakit hati kronik sehingga pasiennya tambah sakit gitu ya. Itu bisa saja kejadian di semua pasien hepatitis yang tidak sembuh spontan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampai ada indikasi untuk diobati, misalnya dengan menggunakan obat-obatan gitu ya, tenofovir, lamivudin, dan segala macamnya, obat-obat antivirus untuk hepatitis B. Kalau pasiennya sudah indikasi untuk diobati, berapa chance sembuhnya? Nah, ini kan orang kan kalau nanya sembuh dari hepatitis B itu kan pengennya HbSAg yang dicek di lab itu yang tadinya reaktif alias positif menjadi negatif atau non-reaktif. Ini juga sudah diteliti angkanya. Dengan obat-obat antivirus yang ada sekarang, chance-nya itu hanya sekitar 4-5%. Itu pun kalau penggunaannya cukup lama ya, biasanya di atas 5 tahun. Jadi ya memang untuk target terapi dari pasien hepatitis B ini saat ini kalau untuk sampai hilang HbSAg itu sedikit yang bisa mencapai hal tersebut. Makanya dokter-dokter kalau yang sampai sudah menggunakan obat biasanya akan komunikasi ke pasiennya, target terapinya lebih ke supresi ya. Jadi si virusnya, DNA virusnya kalau misalnya diperiksa HBV DNA itu negatif terus, tidak terdeteksi terus, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi penyakit hati kronik,
tidak sirosis, dan amit-amit tidak sampai kanker hati. Jadi semoga bisa dipahami, memang ini kenyataan yang tidak menyenangkan yang harus saya sampaikan, tapi jangan patah semangat, ilmu kedokteran selalu berkembang. Kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada obat yang sangat efektif mengeliminasi hepatitis B sehingga kesembuhan alias HBsAg berubah menjadi negatif bisa cepat tercapai. Dari Fuad Hashim 329, efek samping penglihatan yang seperti apa ya dok pada penggunaan obat TBC gitu ya. Nah jadi saya sempat bahas di video saya tentang efek samping obat TBC. Jadi obat TBC itu kan ada 4 ya untuk fase intensifnya ya, dari rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Yang saya sebut efek samping penglihatan itu biasanya terkait dengan efek samping yang dialami dari penggunaan obat etambutol, yaitu biasanya digunakan di fase intensif 2 bulan pertama. Kalau amit-amit orangnya sensitif terjadi kejadian efek samping, biasanya bisa mengalami gangguan penglihatan dari berbagai spektrum. Bisa terjadi pandangan kabur atau gangguan lapang pandang, jadi kayak lebih menyempit gitu ya. Atau bisa juga terjadi buta warna parsial, jadi gangguan penglihatan warna. Ya, itu yang sebenarnya paling khas kalau pasien mengalami efek samping penglihatan dari penggunaan etambutol ya. Sisanya efek samping obat-obat yang lain, monggo ditonton lagi videonya, udah saya jelasin panjang lebar. Dari Dewi Puji Lestari, dok, saya kena hepatitis B, kemarin sudah periksa SGOT, SGPT normal. Saya punya anak 2 perempuan juga. Apa saya harus memeriksakan anak-anak juga untuk cek? Tapi saya sendiri takut dok. Oke, jadi kekhawatiran seorang ibu anaknya tertular dari penyakit yang bisa menular lewat vertikal ya, dari ibu ke anak. Ini wajar-wajar saja, saya sangat mengerti kekhawatirannya. Prinsipnya begini, kalau yakin tertular hepatitis B-nya setelah Anda melahirkan, seyogyanya mestinya anak-anaknya nggak ketularan. Apalagi kalau misalnya pada saat proses kehamilan anak-anaknya itu kan sebenarnya sudah protokol ya, diperiksakan HBsAg, hepatitis B. Kalau misalnya positif, biasanya sudah dikonsulkan tuh ke dokter penyakit dalam atau dokter kebidanan untuk manajemen terapi hepatitis B pada saat kehamilan. Nah, kalau misalnya dicekin pada saat hamil, hepatitis B-nya belum ada, negatif ya, terus anaknya juga sehat-sehat aja, apalagi misalnya si ibu ini tahu bahwa dia baru positif hepatitis B setelah anak-anak lahir, mestinya anak-anak sih nggak ketularan. Tapi memang paling amannya ya cekkan saja. Ya ceknya paling gampang dengan pemeriksaan HBsAg untuk kedua anak-anaknya, apalagi kalau tidak yakin ini ketularan hepatitis B-nya sebelum sesudah hamil. Dari Talent Coklat, dok maaf mau tanya, saya dari riwayat hipertensi, sudah hampir berapa tahun saya minum obat tensi. Cuman yang saya mau tanyakan, kenapa pada saat saya bilang ada riwayat hipertensi selalu diberikan Aspilet? Apakah Aspilet aman untuk ibu hamil? Makasih dok sebelumnya. Oke, jadi Aspilet itu adalah obat yang itu merek obat ya sebenarnya. Isinya adalah asam asetil salisilat, sama kayak aspirin. Mungkin teman-teman pernah dengar obat aspirin itu obat anti nyeri, obat anti panas, tapi dosis aspirin sama Aspilet itu beda. Aspirin biasanya 500 mg untuk anti nyeri dan juga obat pusing misalnya ya, dan juga obat demam. Tapi kalau acetyl salicylic acid yang digunakan untuk pencegahan penyakit jantung seperti salah satu mereknya Aspilet, itu dosisnya biasanya maksimal 100 mg. Kalau kapan diberikan Aspilet atau sejenisnya gitu ya, makin sangat banyak ya merek-merek acetyl salicylic acid, itu tergantung penilaian dokter apakah si pasien ini memiliki faktor resiko yang cukup tinggi untuk mengalami kelainan jantung, dalam hal ini penyakit jantung koroner gitu ya, alias sumbatan pembuluh darah jantung koroner yang bisa menyebabkan orang kena serangan jantung. Kalau dinilai faktor resikonya, resiko untuk mengalami serangan jantungnya cukup tinggi, kategorinya high risk gitu ya, resiko tinggi, biasanya diberikan Aspilet atau merek lain sejenisnya untuk pencegahan ya, bisa pencegahan primer, dalam arti kata dia belum pernah kena serangan jantung lalu dikasih diminum rutin supaya jangan kental darahnya jadi tidak terkena serangan jantung atau resikonya kecil, atau sebagai pencegahan sekunder gitu ya, misalnya sudah pernah kena serangan jantung ya supaya jangan berulang lagi gitu ya, kena serangan jantung yang kedua atau bahkan ketiga, karena itu bisa berulang. Nah itu jadi bisa pertimbangannya itu untuk diberikan. Nah sekarang untuk ibu hamil, Aspilet ya atau asam asetil salicylic acid dalam dosis kecil ya, kan di bawah 100 mg ya, biasanya 80 mg dikasih untuk pencegahan itu, dari penelitian sangat aman ya untuk ibu hamil sekalipun. Jadi memang ini salah satu pengencer darah terpilih kalau misalnya si ibu hamil memiliki resiko penyakit jantung ya, untuk diberikan pengencer darah. Ya, biasanya yang aman itu memang dari golongan Aspilet. Apalagi memang si ibu hamil ini misalnya ada riwayat keguguran berulang,
atau ada sebuah kondisi misalnya antifosfolipid syndrome yang menyebabkan memang darahnya akan kental kalau tidak dikasih pengencer darah, bisa dipertimbangkan pemberian antiplatelet atau antiagregasi trombosit seperti asam asetil salicylic acid ini. Dari Omara BC6191, dok sakit perut saya GERD ya, makin hari makin tidak nyaman, udah dikasih obat mah lah macam-macam, lansoprazol, suntikan, ranitidin, dan tetap nggak nyaman ya, tidak ada perbaikan yang signifikan ya, dan jadi galau nih, dia ada obat-obat hipertensi, obat kolesterol, apakah saya juga harus menghentikan obat-obat rutin tersebut supaya lambungnya lebih nyaman ya. Jadi ada beberapa poin yang harus ditelaah ya gitu ya. Ini ada tanda bahaya atau tidak. Jadi kalau misalnya pasien sakit lambung ya, katakanlah dispepsia atau nyeri area ulu hati ya, bisa mual muntah, bisa perih, bisa GERD naik sampai ke atas ya, rasa panas dan sesak gitu ya, mulutnya asam, itu harus dicari apakah ada tanda bahaya apa enggak. Apakah ada riwayat perdarahan ya, misalnya muntah darah atau BAB-nya berdarah. Apakah berat badan tambah turun. Apakah ada muntah-muntah yang persisten gitu ya? Apakah tiba-tiba ada muncul benjolan di area perutnya? Apakah kalau dicek HB tiba-tiba ada kondisi kurang darah sehingga hemoglobinnya turun tanpa sebab yang jelas? Nah, itu adalah tanda-tanda bahaya yang mengharuskan pasien dengan sakit MAH atau GERD untuk cepat dilakukan endoskopi. Jadi kalau misalnya Anda ada tanda bahaya dari yang saya sebutkan di atas, silakan minta ke dokter, ya misalnya dokternya sih udah langsung nyaranin gitu ya, untuk dilakukan endoskopi untuk dilihat nih ada sesuatu yang serius nggak di daerah saluran cerna atasnya ya. Atau kalau misalnya sudah ditata laksana yang tepat ya untuk GERD, itu biasanya memang terapinya bisa paling cepat 2 minggu sampai bisa 2 bulan atau lebih. Kalau misalnya sampai 2 bulan tidak ada perbaikan yang berarti meskipun tidak ada tanda bahaya, ini juga indikasi untuk diperiksa endoskopi ya. Tujuan endoskopi itu apa? Untuk diagnosis utamanya, tapi bisa juga untuk terapi kalau misalnya memang ternyata ada perdarahan saluran cerna yang harus dihentikan perdarahannya saat itu. Nah, kemudian untuk obat-obat ya, ini kan obat-obatnya obat tensi, obat kolesterol gitu ya. Biasanya sih obat-obat penurun tekanan darah, anti hipertensi jarang memberikan efek samping ke lambung. Tapi kalau untuk statin ya, simvastatin itu obat kolesterol ya, memang dari penelitian dan pengalaman pribadi bisa saja sih simvastatin menimbulkan gangguan ke lambung. Nanti mesti dilihat ya, apakah dari penilaian faktor resiko simvastatin ini bisa diturunkan dosis atau sementara dihentikan ya, lalu nanti mesti evaluasi kalau misalnya setelah dihentikan apakah memang mengurangi derajat nyeri lambungnya. Kalau misalnya sama-sama aja ya berarti percuma dong, dihentikan atau dikonsumsi juga sama aja ya, daripada efek perlindungan terhadap kolesterol dan jantungnya jadi hilang karena menghentikan simvastatin, ya mendingan tetap dilanjutkan saja sambil pertimbangan untuk endoskopi kalau memang nyerinya masih mengganggu. Seperti itu ya saran dari saya, semoga bisa membantu. Konsultasikan dengan dokter yang merawat, perlu nggak saya dilakukan endoskopi, karena kok udah berbagai macam cara dilakukan, obat minum sampai injeksi masih sakit juga. Saya cuma bisa mendoakan semoga cepat sembuh dan segera ketahuan apa sih yang bikin sakit MAH-nya nggak kelar-kelar. Salam sehat, salam waras untuk semuanya. Nah, semoga pertanyaan Sobat Waras terjawab semuanya ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen saja di video manapun yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di sesi konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sehat, salam waras.